Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, ini adalah tugas dari bahasa Arab itu untuk mempresentasikan kosakata tentang seputar uang atau al-kalam wa haulul fulus. Baiklah, yang dimana sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Setia Saputra dan rekan saya Budi Rahman. Dan mungkin untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Budi Rahman. Baik, sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa menjelaskan atau bisa memaparkan hasil dari tugas kami, yaitu di pelajaran bahasa Arab. Dan kebetulan saya sebagai yang menjelaskan isi daripada clipping ini, dan tadi sudah dijelaskan atau dibuka oleh rekan kelompok saya. Kemudian sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan pelajaran bahasa Arab ini, yaitu tentang seputar uang atau al-kalam haulal fulus. Uridu an ubayyina alaikum ubayyina lakum al-kalam haulal fulus, yaitu berbicara tentang seputar uang. Jadi teman-teman yang berbahagia, seputar uang perlu kita ketahui dalam konteks bahasa Arab begitu banyak mata uang. Artinya kita perlu mengetahui apa bahasa Arabnya yang berkaitan dengan uang. Nah, di sini kami akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama adalah mata uang. Apa bahasa Arabnya mata uang? Di sini sudah tertera, yaitu mata uang bahasa Arabnya adalah umlatun. Jadi seluruh kumpulan daripada uang tersebut, entah itu penyebutannya secara umum, mata uang adalah umlah atau umlatun, ya. Kemudian dari sini kita bisa membagi, ya. Dari sini kita bisa membagi secara personal atau satu-satu. Tadi kan secara umum kalau mata uang itu adalah bahasa Arabnya umlah. Artinya kita akan membagi sekarang. Ada mata uang yang pertama adalah, baik, mari kita bahas satu-satu tentang seputar uang. Yang pertama adalah bahasa Arabnya mata uang Indonesia, yaitu rupiah, ya, rupiah. Kemudian selanjutnya mata uang India, sama seperti Indonesia, yaitu bahasa Arabnya rupiah. Kemudian selanjutnya mata uang Jerman. Apa bahasa Arabnya mata uang Jerman? Yaitu markun, ya, mimnya panjang, markun. Kalau mata uang Jepang, yaitu bahasa Arabnya adalah yinun, ya. Baik, kita akan melanjutkan dari pembahasan, yaitu al-kalam haulal fulus. Selanjutnya adalah mata uang pound. Bahasa Arab mata uang pound. Idza turidu an tatakallam bil lughatil arabiyyah, yaitu tentang al-fulus atau haulal fulus, kalian bisa menggunakan junaihun, itu mata uang pound, ya. Selanjutnya yaitu mata uang Rusia. Nah, supaya kita mengetahui mata uang Rusia itu bukan fulus stock atau uang yang lain, tapi dia juga punya bahasa tersendiri, yaitu menggunakan bahasa Arab, yaitu rubilun, ya. Rubilun itu mata uang Rusia. Kemudian selanjutnya kita bahas mata uang dirham. Nah, kalau mata uang dirham ini agak mirip-mirip dengan bahasa Arabnya, yaitu darahimun, yaitu darahimun. Kemudian selanjutnya, setelah kita biasanya kalau orang-orang bekerja itu namanya ada uang pensiun. Nah, dalam bahasa Arab
uang pensiun itu disebut dengan ma'asyut taqa'udi, yaitu uang pensiun. Jadinya ketika pensiun kan biasanya orang-orang bekerja jadi PNS atau dan lain sebagainya, itu ada uang pensiunnya. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan ma'asyut taqa'udi. Ya. Baik teman-teman yang saya hormati dan banggakan, selanjutnya kita pindah ke yang lebih bawah lagi. Yang pertama adalah ketika kita tidak memiliki uang, apa bahasa Arabnya? Di sini muflisun. Ya. Kalau kalian ingin berbicara bahasa Arabnya tidak punya uang, ada kalimat di sana yang tidak punya uang, bahasa Arabnya adalah muflisun. Kemudian selanjutnya tempat uang. Ya, apa bahasa Arab tempat uang? Tempat penyimpanan uang. Seperti misalkan kayak kotak-kotak, mungkin tempat kalian sering naruh uang, yaitu mahfazatun, ya, tempat menaruh uang, mahfazatun. Nah, kemudian selanjutnya ke bawah, uang jasa. Nah, uang jasa ini ya seperti tidak beda dengan upah lah istilahnya, ya, tapi bentuk daripada jasanya itu diberikan, yaitu bahasa Arabnya ujratun, ya. Nah, kemudian kalau kita ingin transfer uang, mentransfer uang, itu bahasa Arabnya hawalatun, ya, hawalatun. Kemudian selanjutnya, nah ini uang sogok. Uang jasa sama uang sogok itu beda, ya. Kalau uang jasa itu bahasa Arabnya ujrah, kalau uang sogok itu birtil rashwah. Birtil rashwah, ya, diingat-ingat, birtil rashwah. Kita santai-santai aja sambil tersenyum, nggak apa-apa lah, supaya lebih enjoy gitu. Selanjutnya di sini ada uang logam. Nah, ada uang logam. Ternyata uang kertas sama uang logam itu beda mungkin bahasa Arabnya, ya. Kalau uang logam yaitu bahasa Arabnya kirshun, ya, menggunakan qaf, kirshun, ya. Selanjutnya uang korupsi, ya, ternyata ada juga uang korupsi, ya, yang sering-sering korupsi, seperti, ya, tidak kita bisa sebutkan satu-satu, ya, banyak berita-beritanya. Ternyata bahasa Arabnya juga ada uang korupsi, yaitu bir, ya. Selanjutnya uang korupsi tadi, apa bahasa Arabnya? Itu birtilun, ya, uang korupsi. Selanjutnya uang tabungan, ya. Uang tabungan ternyata kalau kalian ingin menabung, itu bahasa Arabnya muddakharatun, ya. Ingat, muddakharatun. Biasanya kalau kita menabung itu uang tabungan, bahasa Arabnya adalah muddakharatun, ya. Sekarang uang tunai yang berbentuk tunai. Nah, yang berbentuk tunai kalau bahasa Arabnya adalah nuqudun, ya. Nuqudun itu uang tunai, ya. Nuqudun itu uang tunai. Baik, ya teman-teman, itu penjelasan tentang seputar uang bagian setengah dulu. Kemudian kita akan melanjutkan di bagian yang sebelah setengahnya lagi, ya. Ternyata di sini banyaknya. Kita akan menjelaskan bagian yang setengahnya lagi. Tadi sudah kita jelaskan setengahnya. Kita lanjut ke yang bawah di sini, yang menggelapkan uang. Nah, ternyata kalau ada orang yang sering menggelapkan uang, ternyata ada juga bahasa Arabnya, itu mukhtalisun, ya. Mukhtalisun itu adalah orang yang menggelapkan uang, ya. Kita lanjut ke bagian atas, ya. Kita lanjut ke bagian atas pojok, ya. Di sini darohma. Darohma itu bahasa Arabnya mata uang Yunani, ya. Mungkin masih, ya, nggak berlaku atau tidak, ya, mata uang Yunani. Pokoknya intinya mata uang Yunani itu adalah darohma, ya. Agak mirip-mirip sama uang dirham, mirip-mirip bahasanya, ya, tapi darohma di sini beda tulisan saja. Kemudian selanjutnya, biasanya kalau kita ingin menukar uang, misalnya kita mau tukar uang Malaysia ke Indonesia, Indonesia ke Malaysia, atau dolar Amerika ke Indonesia, kita harus pergi ke itu punya nilai, ya, nilai pertukaran uang itu. Di sini kalau bahasa Arab nilai pertukaran uang adalah qat'un,
ya. Qat'un. Selanjutnya ke yang bawah lagi, di sini ada uang kuliah. Apa bahasa Arabnya uang kuliah? Seperti teman-teman semuanya, biasanya kan kalau kita kuliah ada uang semester sampai kita wisuda itu kan uang kuliah semua disebut. Ya. Di sini ternyata bahasa Arabnya adalah rosmun dirosi, ya, rosmun dirosi. Selanjutnya ke samping, yaitu penukar mata uang asing. Ya, penukar mata uang asing itu bahasa Arabnya adalah sorrof, ya, sorrof. Kemudian selanjutnya penghamburan uang. Kalau kita sering menghamburkan uang berarti kita orang kaya, ya. Tapi itu beda konteks nanti, ya. Itu kalau bahasa Arabnya penghamburan uang itu biasa dilakukan oleh orang-orang kaya. Itu tabdzir, ya. Tabdzir itu membuat mubazir lah istilahnya, ya. Tabdzir itu bahasa Arabnya menghamburkan uang. Selanjutnya ke bawah, denda uang. Ini biasanya dilakukan ketika ada yang berbentuk denda berbentuk uang, itu biasanya di pengadilan dan yang lain-lain. Itu ada denda uang, yaitu bahasa Arabnya soya'un, ya, diingat, soya'un. Selanjutnya mata uang satuan mata uang Mesir, ya. Satuan mata uang Mesir itu malimun. Kemudian satuan mata uang Arab, itu berbentuk pecahan, ya, pecahan yang menjadi satu. Artinya kayak pecahan satu wahid rial misalkan. Itu bahasa Arabnya kalau satuan mata uang Arab pecahan itu filsun, ya, filsun. Selanjutnya teman-teman kita ke bawah lagi. Di sini ada uang saku. Biasanya kalau teman-teman kita ya sering-sering dikasih uang saku oleh orang tua kita, ternyata ada juga bahasa Arabnya. Uang saku itu bahasa Arabnya al-jaybi masrufun. Al-jaybi masrufun. Itu bahasa Arabnya uang saku, ya. Kemudian selanjutnya di sini uang muka. Ya, uang muka itu istilahnya uang awal, ya. Uang awal yang diberikan untuk biasanya membeli sesuatu dan yang lainnya. Itu bahasa Arabnya orbunun, ya. Orbunun, mata uang, uang muka, ya. Uang muka itu bahasa Arabnya orbunun. Ya, diingat-ingat teman-teman, ya. Selanjutnya ke sebelahnya uang yang masuk. Ya, biasanya kalau kita transfer ke Dana atau ke ATM itu kan ada uang masuk. Kalau bahasa Arabnya mata uang masuk itu adalah uang masuk itu dakhlun, ya, diambil dari kata dakhala, yaitu masuk. Ya, kalau uang masuk dakhlun. Selanjutnya di sini tinggal berapa ini? Tinggal 6, ya, tinggal sedikit, sabar, ya. Di sini selanjutnya adalah uang suap. Wah, ternyata ada juga uang suap, ya. Uang suap itu artinya kayak nggak jauh beda sama sogok lah istilahnya, tapi bahasanya saja yang beda, ya. Di sini ternyata biltil rashwah. Biltil rashwah itu uang suap, ya. Nah, di sini uang pelicin. Uang pelicin, ya, supaya lebih lancar kerjaannya. Itu disebut bahasa Arabnya adalah rashwatun. Ya, itu di beda-beda sedikit, ya. Kalau uang pelicin itu rashwah, kalau tadi uang suap adalah biltil rashwah. Kemudian uang pandu. Nah, istilahnya uang pandu itu istilahnya guide lah istilahnya, ya. Kalau bahasa kerennya yang sekarang itu guide. Itu kalau kita dipandu untuk menuju sesuatu, misalkan kalau kita pergi di gunung misalkan, itu ada pemandunya. Nah, di sana ada uang pandu. Nah, sebutan bahasa Arab uang pandu itu adalah rosmun, ya, diingat-ingat rosmun, ya, 33, ya. Uang tebusan selanjutnya, ya, uang tebusan. Kalau kita di penjara misalkan, itu biasanya kalau ada tebusan uang, itu bahasa Arabnya adalah diyatun, ya, diyatun. Selanjutnya uang receh.
uang receh itu nggak jauh beda sama uang logam ya. Uang logam itu berbentuknya seperti logam, kita sudah tahu ya. Tapi uang receh itu kan ada yang 1.000, 2.000 dan logam-logam dan sebagainya. Itu agak mirip ya, tapi di sini bahasa Arabnya sama. Yang uang receh sama uang logam itu sama, yaitu kirshun. Bahasa Arabnya uang receh adalah kirshun, pakai kof ya. Nah, di sini uang pengikat. Nah, ini tidak jauh beda ini sama uang muka ya. Uang pengikat istilahnya supaya terjadi bisnis yang tidak ada kebohongan, itu ada uang pengikatnya ya. Tadi bahasa Arab uang muka itu orbunun, sekarang uang pengikat juga tidak beda ya, sama orbunun. Uang pengikat sama uang muka itu ya hampir-hampir mirip lah, makanya kalau bahasa Arabnya sama ya. Dan di sini juga banyak varian-varian uang yang sama bahasa Arabnya ya, seperti contohnya uang mata uang Indonesia sama India kan sama rupiah, dan banyak juga yang lain ya. Ya baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan terkait tentang ubayyin atau menjelaskan, ubayyina lakum, menjelaskan untuk kalian al-kalam haulal fulus, yaitu berbicara tentang seputar uang. Nah, jadi dari penjelasan itu kami berharap idza turidu, jika engkau ingin an tatakallam bil lughatil arabiyyah al fasihah, ingin menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar kalau berbicara tentang uang, mari kita simak penjelasan ulang yang tadi ya, supaya kita ketika berbahasa Arab idza takallam bil lughatil arabiyyah al fasihah as-sahih ya, sahih jadinya benar, baik, betul, tidak kita sembarang-sembarang lah istilahnya ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dosen terutama yang telah membina kami untuk melakukan tugas ini, sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita sudah selesai untuk menjelaskannya. Kemudian terima kasih selanjutnya kepada semua teman-teman, khususnya yang rekan tim saya, karena bisa sama-sama membuat tugas ini. Kemudian ucapan maaf kepada semuanya jikalau ada kekurangan dalam segi penyampaian atau menjelaskan al-kalam haulal fulus ini. Nah, mungkin hanya itu. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.